Halo, selamat pagi Sobat Expos yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ika Yuniati membersamai teman-teman semuanya pada Senin pagi yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya dalam program Economic Chat kali ini akan membahas sesuatu yang cukup penting, yakni berkaitan dengan papan. Kalau teman-teman semuanya tahu gitu, kebutuhan rumah atau papan adalah sesuatu yang cukup penting. Nah, ini yang akan kita bahas, yakni dengan tema wujudkan rumah impian bersama Bank Mega Syariah. Selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak teman-teman semuanya diskusi bersama dua narasumber saya yang luar biasa, yakni ada Kepala Bank Mega Syariah Solo, Ibu Tri Handayani Aprilaweti. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Ika. Ya, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Terima kasih sudah mampir ke Solo Pos, meskipun ini Senin yang pasti sibuk ya untuk seorang Kepala Bank Mega Syariah Solo dan masih mau memberikan waktunya untuk diskusi bersama kami di Economic Chat. Dan ada narasumber kami satu lagi, yakni Account Officer Consumer Banking Bank Mega Syariah Solo, Bapak Sigit Pramono. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ika. Ya, sehat nggih kabarnya? Sehat Mbak, alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Ya, sakit mungkin siapa tahu nggak ini lancar ya. Lancar. Iya, terima kasih karena sudah mau mampir ke acara kami, dan kita akan bahas sesuatu yang cukup penting seperti yang saya bilang tadi, soal bagaimana masyarakat di Indonesia memenuhi kebutuhan papan mereka atau kebutuhan rumah. Karena seperti yang saya akan bacakan data gitu ya, berdasarkan data pemerintah, berdasarkan data BPS, bahwa backlog atau angka kebutuhan rumah tangga ini masih cukup tinggi, yakni masih sekitar 15,21 rumah tangga belum memiliki rumah, atau angkanya sekitar 12,7 juta. Ini cukup tinggi karena dengan jumlah penduduk yang banyak, kita masih, padahal lahan Indonesia juga cukup luas, tapi masih banyak ternyata yang tidak memiliki rumah. Dan data yang terbaru lagi, tidak hanya rumah tangga, tapi anak muda juga diprediksi akan sulit punya rumah. Ada 81 juta anak muda yang tidak punya rumah. Dan kebutuhan rumah ini kan adalah yang mendasar ya. Jadi kita harus sama-sama mendorong pemerintah maupun stakeholder untuk bisa membuat mereka semua yang saat ini belum punya papan atau rumah agar mereka punya rumah dengan berbagai program. Program ini salah satunya ada di Bank Mega Syariah Solo. Betul. Iya, betul. Tapi sebelum mau membahas soal program dan lainnya, saya pengen tanya dulu kepada Bu Tri Handayani. Atau panggilannya siapa, Bu? Putri aja. Oh, Bu Tri. Oke. Saya pengen tanya kepada Bu Tri, sebenarnya kebutuhan punya rumah atau papan itu seberapa penting gitu menurut seorang banker? Iya, karena banker pasti bahas semuanya tentang keuangan, bahas soal manajemen finansial. Nah, seberapa penting sih Bu punya rumah atau papan itu bagi... Oke, iya Mbak Ika. Menurut saya nggak hanya sebagai banker ya, sebagai kita manusia hidup yang memang butuh berteduh ini ya. Rumah itu benar-benar kebutuhan primer ya, ya. Jadi memang kebutuhan primer seseorang itu harus punya rumah. Karena rumah itu tempat kita berkumpul keluarga, selain hanya berteduh ya. Rumah ini juga menjadi satu simbolis, bahkan kalau di masyarakat bahwa iya sudah punya rumah, secara ekonominya mungkin sudah mapan, tapi apakah harus nunggu mapan? Tidak juga. Oke, nggak harus nunggu mapan ya? Iya, tergantung niatnya nih Mbak Ika, tergantung niatnya. Oh iya, kalau tadi rekan saya ada yang tanya, rumah tangga dulu apa beli rumah dulu? Berarti itu bukan ukuran, tapi tergantung prioritas juga mungkin ya Bu ya? Betul, tergantung prioritas. Karena gini, kalau misal anak-anak muda sekarang ya, lifestyle-nya ini di era digital sekarang, mungkin kalau gaji naik, lifestyle-nya naik juga. Jadi nggak beli-beli rumah. Oke. Gitu. Jadi kalau nunggu mapan ya nggak akan sampai mapannya. Betul, ya. Tergantung betul. prioritas. Tapi berdasarkan data tadi Bu, masih ada sekitar 12,7 juta orang yang belum punya rumah, dan 15%-nya adalah rumah tangga. Ini berarti kan ternyata orang yang tidak bisa beli rumah itu tidak hanya gengsi karena gaya hidup, tapi juga ada mungkin beberapa keluarga yang belum bisa punya rumah karena banyak hal ya, mungkin karena inflasi dan lainnya. Itu gimana tuh Bu? Iya, oke. Kalau untuk rumah tangga misal ya,
saat ini memang untuk mengakomodir kebutuhan rumah, pemerintah itu sudah mengeluarkan, Mbak Ika pernah dengar nggak, ada perumahan subsidi? Oh iya, benar, tahu. Perumahan subsidi. Nah, perumahan subsidi ini cukup murah, Mbak Ika, sehingga insya Allah itu bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas, gitu, perumahan subsidi. Contoh tahun ini perumahan subsidi harganya 166 juta. Oh iya. 166 juta, dan itu bisa dicicil, Mbak Ika. Cicilannya bahkan bisa sampai 20 tahun. Oke. Bisa sampai 20 tahun. Jadi bisa cukup ringan. Cukup ya, Bu, ringan, ya? Cukup ringan. Oh, rumah subsidi untuk ada programnya untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan. Iya, betul sekali. Yang artinya itu pasti akan bisa mengakses semua dengan gaji UMK pun dengan gaji masih UMK, bisa punya rumah. Insya Allah bisa. Kalau di Bank Mega Syariah juga ada program rumah subsidi? Ada dong. Oke. Makanya saya rajin kesini nih. Rajin kesini ya untuk menjelaskan. Saya mungkin bisa ke Pak Sigit ya, soal program MBR yang ada di Bank Syariah. Kadang kita kalau melihat Bank Mega Syariah kayaknya emang ada program rumah subsidi, kayak baru tahu gitu. Nah itu seperti apa programnya kalau di Bank Mega Syariah? Terima kasih Mbak Ika. Jadi di Bank Mega Syariah kita sudah menjalankan program untuk rumah subsidi, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu selama 2 tahun ini. Oke. Iya, kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa developer lokal, ya, di mana developer ini nanti menyediakan fasilitas rumah subsidi buat kalangan-kalangan muda tadi yang belum punya rumah atau yang sudah berkeluarga belum punya rumah. Itu. Jadi ini bisa mengatasi yang tadi saya bilang ya, ketika ada 15,7% rumah tangga yang belum punya rumah bisa ke Bank Mega Syariah. Bisa banget. Dan kebetulan memang pemerintah kan intens sekali ya masalah perumahan ini ya. Jadi setiap tahun kuota untuk perumahan subsidi pasti akan bertambah terus. Dan memang harganya pasti akan menyesuaikan ya setiap tahun ya. Memang untuk tahun ini harganya 166 juta per unitnya. Untuk tahun sebelumnya 162 juta. Cuma kenaikan itu tidak tiap tahun berlakunya. Jadi nanti sesuai kebijakan pemerintah. 166 itu berarti diasumsikan untuk UMR Solo Raya lah, itu bisa ya? Bisa terjangkau? Bisa sekali. Bisa sekali. Ya, Bu, kalau ini di mana aja lokasinya untuk rumah subsidi yang difasilitasi oleh Bank Mega Syariah ini? Alhamdulillah saat ini Bank Mega Syariah, Mbak Ika, sudah kerjasama dengan banyak developer. Dan kita hampir di setiap titik sudah ada kerjasama dengan developer. Nah, perumahan subsidi ini kan otomatis memang secara lokasi ya, tidak di tengah kota. Tapi juga tidak yang tanda petik jauh sekali juga tidak. Jadi di beberapa titik, contoh di seputar Solo itu ada Sukoharjo, berarti di Sukoharjo ada, kemudian di Boyolali ada, di Karanganyar, Jaten, Karanganyar itu ada, kemudian di Sragen seperti itu ada. Di Solo Raya ya Bu, berarti? Solo Raya. Dan itu difasilitasi oleh Bank Mega Syariah juga. Nah, sebenarnya banyak pilihan ya perbankan yang bisa dipilih oleh para konsumen gitu. Kelebihannya kalau pakai Bank Mega Syariah memang apa Bu gitu? Kenapa konsumen harus ke Bank Mega Syariah aja gitu? Kenapa harus ke sini gitu? Ya, jadi alhamdulillahnya memang kami Bank Mega Syariah salah satu dari bank syariah swasta ya, Mbak Ika, yang ditunjuk oleh pemerintah nih. Kami dipercaya oleh pemerintah untuk ikut berperan, berpartisipasi menyalurkan perumahan subsidi ini ke masyarakat, karena tidak banyak bank syariah yang juga ditunjuk. Kelebihannya apa? Insya Allah nanti kita punya proses mudah, kita punya proses cepat, gitu ya, dengan biaya yang sangat murah, kemudian cicilan yang ringan, gitu ya, dengan jangka waktu panjang. Dan istimewanya ini di bawah Mas Sigit ini nanti ya, consumer banking kami jemput bola Mbak Ika bahkan. Wah, gimana tuh proses jemput bola? Jemput bola Bank Mega Syariah. Jadi kita di rumah aja udah bisa beli rumah. Tahu-tahu rumah datang gitu. Iya, di kosan aja udah langsung bisa beli rumah. Jadi gini, salah satu beberapa kegiatan yang kita lakukan ya Mbak Ika, kita juga mengedukasi, mensosialisasi, mempresentasikan kita punya program Fleksi Mitra untuk rumah subsidi ini ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor,
gitu, atau ke komunitas-komunitas. Nah, jika setelah kita presentasi, kita memberikan edukasi, ini loh Bank Mega Syariah ada penyaluran rumah subsidi, jika ada yang tertarik, nanti langsung kita handle untuk misal lokasinya di mana nih, nanti kita janjian ambil dokumennya, datangin. Kita datangin dokumen-dokumen persyaratannya kita ambil, kemudian kita proses. Oh ya, kalau biasanya promo rumah subsidi itu kan DP murah gitu ya. Ini berarti ada tambahan kalau di Bank Mega Syariah. DP murah, didatangin langsung ke lokasi kantor atau tempat tinggalnya. Kadang kan kalau bekerja di satu perusahaan atau kantor, mau izin mungkin kan susah ke atasannya, atau mencari waktu jam kerjanya untuk datang ke bank susah. Kita bisa datangin gitu, sekaligus kita memberikan penjelasan lebih lanjut. Tapi untuk program itu cukup banyak, gara-gara mungkin karena kita Bank Mega Syariah punya cara jemput bola ini, jadi lebih banyak yang tertarik atau gimana? Insya Allah lebih banyak, mereka lebih merasa termudahkan gitu ya, termudahkan. Tapi ini cukup menarik ya, jemput bola ini. Biasanya kan konsumen tuh harus datang satu-satu dengan lokasi yang cukup jauh. Boyolali, Kartosuro. Ini datang dengan teman-teman Bank Mega Syariah datang dengan banyak ini ya, mungkin bawa brosur gitu pilihan yang terdekat. Contoh misal begini, kami kan juga berkolaborasi ya Mbak Ika dengan developer gitu untuk memasarkan ibaratnya rumah ini. Nah, nanti misal ada satu komunitas atau sudah ada beberapa calon konsumen, itu dikumpulkan misal di satu tempat di mana yang mudah terjangkau, kita datang. Gitu. Kita bahkan bisa langsung ibaratnya di tempat interview. Wow, bisa langsung deal di situ juga. Iya, bisa. Jadi langsung interview calon pembeli, nanti menceritakan dia pekerjaannya apa dan lain-lain. Kita sampaikan persyaratannya, langsung kita sudah langsung sebagai tahap interview nih. Sehingga proses kita kemarin kita 2-3 hari sudah bisa keluar persetujuan. Wow, luar biasa ya. Nggak perlu menunggu lama. Iya, tak perlu menunggu lama. Dan kalau tadi bicara soal Gen Z atau anak muda yang biasanya seneng nongkrong di kafe, berarti bisa juga ya didatengin ke coffee shop. Siap. Nah, Pak Sigit, saya mau tanya, kalau misal KPR subsidi ini bisa cukup ini nggak? Mungkin cukup menjanjikan nggak untuk anak muda? Karena kan mungkin mereka ya dengan gaya hidup yang sekarang luar biasa, karena memang harus mungkin harus tetap memenuhi kebutuhan mereka juga, tapi pengen punya rumah juga gitu. Betul, jelas pasti menjanjikan dan masuk di kriterianya. Yang jelas pertama, generasi muda ini harus punya tujuan dulu, punya rumah. Nah, kalau sudah punya tujuan kan berarti mau tidak mau kita memaksa diri untuk mengalokasikan dana untuk mencicil atau membayar rumah itu. Berarti pertamanya harus punya tujuan dulu. Iya, niat dulu. Kalau nggak punya niat gimana? Kalau buat jalan-jalan terus, buat jajan gitu kan ya pasti habis uangnya. Ini cicilannya mulai berapa sih Pak? Kenapa anak muda juga bisa beli gitu? Kalau kita melihat UMR rata-rata Solo Raya aja ya, itu kan sekitar 2 lebih ya, 2,3, 2,2 seperti itu ya. Jadi untuk angsuran paling murah itu bisa sekitar antara 900 sampai 1 jutaan. Nah, jadi kan pasti masuk kan sebetulnya dari sisi gaji. Dan itu nanti kalau itu calon nasabahnya atau anak mudanya baru bujang. Belum nanti kalau dia sudah berkeluarga. Nanti kan joint income bisa dilakukan. Jadi dengan cicilan 900 tuh cukup ya kalau misal di Solo? Cukup, bisa. Bisa. Jadi saya jelaskan juga untuk pemerintah ini, program pemerintah ini kan murah sekali itu begini. Jadi untuk uang muka itu bisa 1% sampai 5% dari harga rumah. Jadi kalau 166 uang muka biasanya berapa? Sekitar kalau misalkan 1% berarti 1.600.000 kan sudah bisa buat uang muka. Tapi yang berarti kalau misalnya ada seorang anak muda usia 20 tahun udah bisa ya? Bisa. Nah, itu pengen beli rumah, berapa uang yang harus dia siapkan untuk uang muka dan lainnya gitu? Iya. Jadi gini, kalau bicara beli rumah pasti kan
kita ada biaya administrasi juga, uang mukanya, ada asuransinya atau apa. Tapi khusus rumah subsidi ini cukup menyediakan uang muka dan biaya administrasi saja di Mega Syariah. Oke. Iya, kelebihannya itu juga. Jadi kalau mungkin di tempat lain mungkin ada biaya kayak provisi ya. Provisi. Iya, kita tidak mengenal appraisal, biaya provisi. Khusus di Mega Syariah kita tidak memakai. Oh, karena akadnya syariah itu ya, Bos? Iya, Atau tidak juga. ada biaya provisi. Adanya biaya administrasi saja. berarti bisa dibilang akan lebih murah? Gitu? Akan lebih murah. Insya Allah lebih Insya Allah, murah. insya Allah lebih murah lagi ya. Iya. Nah, Oh ya, tadi Mbak Ika kan 20 tahun ya. Jadi kalau secara syarat usia sudah memenuhi. itu usianya 20 mulainya dari 18 tahun. Tapi kalau sudah menikah ya. Oke. Kalau 18 Tapi tahun kalau sudah 21 tahun kalau belum menikah. Berarti kalau sudah menikah 18 sudah bisa. Sudah bisa. Tapi kalau single nunggu setahun lagi. 20 nunggu setahun lagi. Sabar. Nunggu setahun lagi baru beli rumah. Lagi. Ini juga berlaku untuk mungkin rekan-rekan yang berpenghasilan rendah ya Pak ya. Masih bisa beli, tapi kalau misal rumah tangga kadang kan mungkin usianya udah lanjut, mungkin ada yang 40 atau 50. Nah, ada syarat batas maksimal usia nggak sih Pak? Ada. Pasti batas usia kan sesuai usia pensiun, rata-rata kan di usia 55 ya. Iya, Jadi nanti kita sesuaikan. Kalaupun misalkan kapasitas untuk membayar itu masih bisa sesuai dengan jangka waktu yang diambil. Misalkan nanti usianya sudah 50, berarti kan dia bisa ngambil cuma 5 tahun. Oke. Berarti angsurannya kan pasti lebih besar. Nah, kalau itu bisa nggak sanggup angsuran dengan angka Pasti yang lebih cukup besar. Nah, itu kan nggak mungkin juga. Pasti kita sasarannya justru lebih ke keluarga muda yang belum atau punya orang rumah. muda itu ya, atau orang yang belum punya rumah. Karena memang pemerintah ini, rumah subsidi ini ya Mbak Ika, itu memang khusus diperuntukkan untuk yang belum punya rumah. Oke. Jadi memang pembelian rumah pertama. Rumah pertama. Betul. Secara gaji, jadi kalau gajinya sudah untuk seorang single, Pak Sigit ya, single 7 itu tidak boleh gajinya lebih dari 7 juta Mbak Ika. Oke. Berarti kalau itu diarahkan ke komersil. Iya, itu komersial. Dan memang tidak boleh membeli perumahan subsidi. Kenapa itu alasannya, Bu? Karena memang peruntukannya untuk yang Masa berpenghasilan rendah tadi. Oh, MBR ya. MBR plus yang memang belum punya rumah, sehingga memberikan peluang, kesempatan masyarakat yang tadi data tadi belum punya rumah itu berkesempatan memiliki rumah. Apalagi kalau saya lihat salah satu tujuannya rumah subsidi ini adalah untuk mengatasi backlog yang cukup tinggi tadi ya. Betul. Jadi kalau udah 7 juta ke atas ya Nggak komersial boleh. aja. Nggak boleh. Kalau yang sudah untuk berkeluarga, suami istri? suami istri maksimal 8 juta. Oh, maksimal 8 juta. Iya. Berarti Total. Total Totalnya jadi Total. kami itu 8 juta. oh, oke. Jadi memang ada batasan soal Iya. anggaran. Kalau istrinya 6 juta, suaminya juga 6 juta, nggak boleh juga. Nggak boleh. Tapi ada Bu yang penghasilannya mungkin melebihi 7 juta tapi masih banyak nyari pengen rumah subsidi. Ada. Oke. Ada. Berarti artinya rumah subsidi ini kadang orang menganggap subsidi jauh dan tidak layak atau apa, tapi ternyata banyak yang mau gitu penghasilan. Iya, betul. Betul. Dan kualitas bangunannya kadang ada yang mempertanyakan tuh gimana Bu? Iya, Gimana? betul setuju sekali saya. Itu pernah saya punya pikiran gitu Mbak Ika, sebelum Bank Mega Syariah dipercaya nih oleh pemerintah. Tetapi semenjak 2 tahun terakhir ini kita dipercaya, saya sendiri terjun melihat lokasinya bagus. Rumahnya bagus, jangan khawatir. Bahkan modelnya ada beberapa developer yang sekarang modelnya nggak yang nggak yang biasa banget gitu, sudah lebih modis. Oke. Ada yang gaya Skandinavia, Eropa. Saya pernah lihat brosurnya gitu. Gitu ya. Bahkan di Sukoharjo itu ada yang satu kompleks dibangun kolam renang gitu. Jadi fasilitasnya lengkap ya Bu? Fasilitas umumnya. Fasilitas, karena untuk developer ini kan juga ada kriteria-kriteria juga Mbak Ika. Jadi harus ada fasilitas umum, standarnya juga harus seperti fasilitas ibadah. Itu juga wajib ada. Oke, jadi nggak sekedar rumah aja satu kompleks, tapi juga dilengkapi dengan harus menyediakan fasilitas umum. Fasilitas umum. Iya. Tapi dari bank bisa nggak sih pakai gitu mengintervensi, misal developer tidak memberikan fasilitas yang oke, terus bank misal memberikan saran gitu, biasanya bisa nggak Pak?
kalau saran kan pasti tidak bisa karena udah urusan internal ke developer ya. Jadi memang tapi dari kebijaksanaan pemerintah setiap pembangunan developer, setiap pembangunan perumahan pasti diwajibkan 40%-nya itu harus digunakan untuk fasilitas umum. Oke. Iya, baik itu jalan, masjid, sekolah atau taman dan lain-lain itu. Seperti Dan itu. sejauh ini yang paling laris itu di wilayah mana? Dari Solo Raya? Solo Raya ini merata sih. Hampir sama ya? ya. Hampir sama. Kalau di kota Solo nggak ada ya? Belum, udah habis ya Bu ya? Iya, kalau di kota lebih ke komersial Mbak Ika. Komersial. Lebih ke komersial. Karena kalau rumah subsidi kan berkaitan dengan harga tanah yang harus. Betul. Kan 166 juta ini sudah all in ya. Oke. Maksudnya sudah jadi rumah ready, siap huni. Gitu. Jadi kalau di wilayah paling pinggiran, misal kayak pinggiran. Karanganyar. Daerah Karanganyar mungkin daerah Gondangrejo, Jatikuwung itu ya. Terus mungkin kalau Jaten daerah Karanganyar itu daerah Papahan, sekitarnya gitu ya, daerah Polokarto. Terus Sukoharjo itu ya mungkin daerah Teluan ke selatan lagi gitu ya. Itu sih seperti ya, seperti itu sih. Yang jaraknya dari Solo juga nggak jauh-jauh amat ya? Sebetulnya nggak jauh sih. 20 menitan ada yang sampai. 20 menit sampai 30 menit ke kota. Kalau ini kan untuk yang masyarakat mungkin bekerja dengan gaji bulanan. Ada nggak program rumah subsidi untuk mereka yang pengusaha gitu? Sebetulnya UMKM misal bukan? Ada, cuma untuk saat ini khusus Bank Mega Syariah kita hanya bisa memfasilitasi yang fixed income karyawan. Oh, tapi sebenarnya mereka bisa juga ya untuk yang mungkin MBR tapi jualan cilok misal atau mungkin jualan gorengan kan banyak teman-teman PKL gitu. Ada juga. Nah, Bu, kalau tadi kan bicara soal rumah subsidi bagi yang MBR. Lah bagi yang mungkin penghasilannya masuk di dalam tidak masuk dalam kategori rendah gitu. 7 juta ke atas. Bank Mega Syariah juga memfasilitasi nggak, Bu? Ada. Kami insya Allah lengkap ini Mbak Ika, baik yang subsidi maupun yang non subsidi atau perumahan komersial. Nah, perumahan komersial ini kita juga sudah ada kerjasama dengan beberapa. Tapi boleh nggak yang perumahan gitu? Bisa. Jadi tidak harus rumah baru nih, tapi rumah second, tidak harus di perumahan juga bisa. Tanah bisa, misal kayak pembelian kafling gitu? Kalau tanah lebih karena secara regulasinya kan tidak diperkenankan membeli tanah murni gitu ya. Jadi memang harus kalaupun tanah harus ada kesepakatan dalam jangka waktu katakanlah tidak lebih dari 3 bulan akan dibangun. Gitu. Tapi kalau rumah tadi bisa untuk yang mungkin sudah jadi atau rumah bekas gitu bisa juga dengan Bank Mega Syariah. Bisa. Mungkin batas plafon ya, plafonnya di Dane Bank Mega Syariah seberapa gitu? Bisa dibilang unlimited tergantung yang mengajukan. Unlimited ya? Unlimited tergantung yang mengajukan. Cuma kalau juga. secara fitur kita punya produk Fleksi Mitra ini sampai dengan 5 miliar. Wow. Iya. Di Fleksi Mitra itu. Ini juga jemput bola kayak tadi? Sama. Iya. Jadi program Bank Mega ini memang pengen Bank Mega Syariah pengen melayani secara maksimal gitu nasabahnya. Betul, karena kami ini kan bank swasta ya Mbak Ika. Alhamdulillah kita bank umum swasta syariah gitu. Supaya lebih dikenal di masyarakat gitu kan. Kita memang harus banyak jemput bola, banyak activity seperti itu. Termasuk ke komunitas, ke asosiasi, ke kantor-kantor. Iya. Di Solo kan sebenarnya juga cukup banyak ya Bu untuk bank syariah maupun unit usaha syariah. Kalau dibilang kelebihan dari Bank Mega Syariah Solo ini apa kira-kira? Teman-teman pasti pengen tahu. Kelebihannya ini buat semua sobat Expos. Atau kelebihannya kami sebagai bank syariah pastinya selain proses cepat, proses mudah insya Allah ya, satu cicilan yang cukup ringan dengan jangka waktu yang sampai tadi 20 tahun ya, tapi nanti tergantung umur juga nih pada saat mengajukan. Kemudian kami punya program itu ada 2 nih Mbak Ika. Satu yang memang cicilannya tetap sepanjang jangka waktunya.
Jadi kalau misal ngambil 15 tahun nih, ya akan 15 tahun ini cicilannya akan tetap. Oh, flat gitu. Kalau cicilannya tetap, insya Allah memudahkan masyarakat mengatur cash flow. Okay. Ibaratnya kan sudah tahu ya nih Mbak Ika ya, berapa kewajiban yang dia harus sisihkan setiap bulan. Sehingga untuk mengatur kebutuhan rumah tangga lainnya akan sudah jelas nih. Dan sudah jelas sampai besok lunas. Tetapi kita juga punya satu lagi, mengakomodir kondisi di masyarakat ya. Kita punya namanya program yang step up. Step up. Yang step up. Step up itu apa sih Mbak Ika? Step up itu jadi ada beberapa pilihan, margin atau bunganya, marginnya itu lebih ringan di awal. Lebih ringan di awal. Misal margin tetap untuk 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, sisanya jangka waktu nanti sudah tetap juga, tetapi lebih besar. Sehingga asumsinya nih, misal Mbak Ika, saat ini gaji saya baru sekian, berarti hanya mampu cukup untuk cicilan dengan margin katakanlah 7%, misal seperti itu, atau 5%. Tapi nanti orang bekerja itu kan semakin tambah jangka waktu ini ya, income-nya bertambah. Nah, income-nya bertambah. Nah, seiring dengan ini income bertambah, cicilan kita lebih tinggi. Tetapi sudah fix juga, jangan khawatir. Dari awal nasabah udah dikasih tahu ya? Sudah dikasih tahu bahwa nanti mulai tahun ke-6 misal cicilannya akan naik segini. Nanti mulai tahun ke-10 cicilannya akan naik sebesar sekian, seperti itu. Mengikuti ini mungkin suku bunga yang berlaku atau gimana? Tidak. Kalau mengikuti suku bunga yang berlaku kan masih nggak tahu nih ya Mbak Ika. Besok 10 tahun ke depan tiba 20-nya berapa gitu ya kan. Betul. Nah, ini lebih memang sudah dipatok. Di keunggulannya di Bank Mega Syariah itu sudah dipatok. Namanya step up. Meskipun berjangka ya, ada step up berjangka, tapi dari awal juga udah dijelasin berapa. Sudah jelas di depan harganya. Sudah jelas di depan. Kalau sejauh ini cukup banyak juga yang menggunakan fasilitas ini Bu, kalau Alhamdulillah, di Solo ya. Alhamdulillah. Cuma kalau yang terjadi lebih banyak yang memilih fix sepanjang jangka waktu. Selesai. Iya, nggak takutnya lupa gitu. Nasabahnya sendiri yang takut mikir ini nanti lupa gitu. Naik ini berapa tuh? Padahal step up. Mayoritas lebih banyak disukai yang langsung fix sepanjang jangka waktu pembiayaannya. Maksimal maksimal mungkin batas usia pinjaman atau maksimal pinjamannya berapa tahun sih angsurannya? Sebetulnya bisa sampai 20 tahun Mbak Ika, yang disampaikan Mas Sigit tadi. Pada saat mengajukan usianya saat ini berapa gitu. Kalau misal seorang karyawan usia pensiunnya kan 55 tahun ya. Kalau misal saat ini usianya 30 tahun, ngambil 20 tahun bisa dong. Masih bisa. Atau usia 35 ngambil 20 tahun bisa. Tapi kalau usianya sudah 50 seperti yang tadi disampaikan Mas Sigit, sementara dia pensiunnya 55 ya, kan berarti hanya tinggal 5 tahun. Berarti jangka waktunya 5 tahun. Gitu. Makanya kita punya slogan, miliki rumah selagi muda. Menarik ini. Wujudkan impian ini selagi muda gitu. Miliki rumah selagi muda. Nah, kalau bicara soal tadi anak muda miliki rumah selagi muda, lah konsumen rata-rata memang yang usia muda atau gimana nih Pak, baik untuk subsidi maupun yang komersil? Sejauh ini kalau yang pengajuan pemilihan kepemilikan rumah memang rata-rata anak muda, keluarga muda. Keluarga muda. Iya, betul. Kalaupun misalkan sudah nyun sewu sudah tua, rata-rata itu lebih ke penambahan aset. Iya, jadi beli rumah lagi, entah itu buat putranya atau buat investasi seperti itu. Tapi lebih kebanyakan kalau yang beli rumah baru itu keluarga muda atau anak muda. Sama ini juga Mbak Ika, kelebihannya Bank Mega Syariah tadi ya. Jadi tidak hanya pembelian rumah. Jadi Fleksi Mitra ini juga ada namanya Fleksi Mitra Ekstra ya, yang peruntukannya untuk konsumtif lainnya. Contoh, renovasi rumah. Nah biasanya yang sudah usia mapan nih,
mapan secara usia, mapan secara ekonomi biasanya berbanding lurus ya. Itu mengajukannya untuk renovasi. Atau yang dibilang masih kita beli rumah kedua, ketiga, seperti itu. Yang paling banyak untuk renovasi, Mbak Ika. Jadi ada juga ya fasilitas itu? Ada. Kalau misal masih punya cicilan gitu di Bank Mega Syariah, terus pengen nambah aset lagi, bisa nggak untuk semacam itu? Apa harus selesai dulu? Bisa. Sepanjang kemampuan untuk mengangsurnya masih cukup, bisa langsung. Atau ada kemarin juga nasabah kami yang sudah punya cicilan di bank lain gitu. Mungkin juga ada yang kepingin berhijrah ke Bank Syariah gitu. Di take over ke kami juga ada gitu. Tapi meskipun Bank Mega Syariah gitu, nasabahnya nggak harus Muslim ya semuanya? Tidak harus. Karena ini Syariah ini kan bicara soal akad di depan juga ya Bu ya. Bagaimana kejelasan pembayaran di depan. Jadi tidak sekedar hanya untuk Muslim gitu, semuanya bisa. Kalau semuanya bisa Mbak Ika. Jadi semua nasabah bisa menjadi nasabahnya Bank Mega Syariah. Kemudian kalau keunggulannya tadi top up ya. Biasanya kan kalau sudah mengambil pembiayaan di bank lain, katakanlah sudah berjalan 3 tahun, 5 tahun gitu ya, nilai aset ini kan sudah berkembang. Iya benar. Sudah secara nilai sudah lebih besar. Nah nanti pada saat di top up ke Bank Mega Syariah, itu kan berarti ada nilainya sudah lebih ya, kita nilai lagi, kita appraisal lagi. Oh iya, sekarang dulu nilai rumah katakanlah 300. Sekarang sudah menjadi 500. Nah, berarti bisa sambil di take over, tambahin nih 200. Gitu. Jadi bisa untuk mereka nambah ini lagi ya? Yang ada bisa untuk renov, ada yang untuk keperluan biasanya, banyak juga yang anak untuk sekolah. Itu. Karena kemarin teman saya ada yang curhat untuk kebutuhan sekolah, atau usaha gitu bisa. Atau usaha atau apa saja boleh. Ya multiguna lah ya. Multiguna. Bahkan ada yang untuk mendaftar ibadah umroh, ada yang untuk melanjutkan studi gitu ya. Ada yang untuk pembelian kendaraan, macam-macam, semuanya bisa. Nah ini kan fasilitas dan program sudah ada. Nah dari Bank Mega Syariah, ada nggak program mengedukasi masyarakat gitu agar mereka memprioritaskan kebutuhan rumah, terutama anak muda? Seperti yang tadi Pak Sigit bilang, sebenarnya itu semua tergantung dari niat gitu. Tapi kadang kan nggak semua orang, ada yang niatnya tuh harus didorong. Dipaksa. Didorong. Kamu harus punya niat beli rumah. Karena benar. rumah ini poin-poin pentingnya. Misal, di Bank Mega Syariah ada nggak Bu program mungkin edukasi soal bagaimana penting beli rumah, khususnya untuk anak muda gitu? Ada. Insya Allah kita juga dari OJK sendiri, Mbak Ika, perbankan ini kan juga diminta perannya ya. Perannya kita juga memberi literasi nih, Mbak Ika. Contoh yang sudah kita lakukan, yang paling gampang ya ke nasabah kita. Kita punya nasabah universitas, kita punya nasabah rumah sakit nih. Kita minta waktu nih ke mereka dikumpulkan karyawan-karyawannya, karena ternyata contoh ada di salah satu perusahaan, kemarin kita masuk, karyawannya ribuan, yang usia muda ini, yang belum punya rumah juga banyak banget. Kita alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih forum, kita masuklah, kita tawarkan perumahan subsidi ini. Termasuk kita obrolin masalah keuangan ya. Banyak Gen Z, Gen Z nunjuk depan saya. yang apa namanya? Kadang anak saya aja nugas harus di kafe, Mbak. Iya, kan? Benar. Yang mungkin suka sekali nongkrong di kafe untuk satu gelas minuman bisa sekian puluh ribu. Kalau dikali berapa? Mungkin kalau kita yang tua-tua ini kan teh manis, esnya cukup ya. Kalau yang anak-anak muda ini minuman-minuman ini kadang tidak terasa. Jadi kita mencoba mengedukasi, mengatur keuangan. Contohnya ini ya, komposisi 235. 235 apa itu, Bu? Itu ini nih, 20%-nya itu memang yang untuk saving. Atau untuk investasi. Bentuknya apa? Monggo bisa banyak, Mbak Ika. Mau tabungan di perbankan,
bisa, mau deposito bisa, atau kalau juga emas ya bisa ya. Intinya 20% itu memang untuk saving atau untuk investasi. Terus 30%-nya lagi baru ini yang untuk membeli keinginannya nih. Membeli keinginan, termasuk keinginan atau kita niatkan untuk rumah juga nih. Saya kira gitu. Keinginan belanja. Gitu. Nah, yang 50% baru itu untuk kebutuhan pokok. Iya, untuk hidup lah ibaratnya ya, kehidupan pokok. Nah, terus caranya gimana? Jangan untuk kebutuhan pokok dulu, nanti kalau ada sisa ya ditabung, nggak ada sisa ya sudah gitu ya. Kayak yang terjadi adalah nggak pernah ada sisa. Yang terjadi memang nggak pernah ada sisa. Jadi bagaimana misal nih income, entah itu yang punya fixed income maupun yang wira swasta ya, begitu ada income bulanan atau income harian atau income mingguan, langsung nih 20% langsung harus split langsung. Nggak usah pakai negosiasi. Sudah langsung 20%. Nah, 30-nya ini tinggal keinginan ini nih. Keinginannya harus bisa skala prioritas. Gitu. Tadi prioritasnya ya ayo beli rumah. Gitu. Masa mau misal sudah berumah tangga, masa mau numpang orang tua misal gitu ya, mau menikah masa belum punya rumah gitu ya. Nah, ini keinginannya 30%. Baru 50% ya memang itu kebetulan adanya berapa, itulah yang harus diolah sedemikian rupa. Komposisi ini udah yang paling ideal ya Bu, dengan berbagai gaji. Misal ada yang UMK misal 2,5 atau 3 juta, ada yang 5 juta juga, tetap komposisinya ini. Insya Allah kalau survei ini oke sih Mbak. Tapi kembali nanti in emergency gitu ya, bisa sih diutak-atik, tapi tetap harus ada komponen. Nah, yang paling krusial nanti jika seseorang itu atau masyarakat ini punya kenaikan income nih. Itu godaan. Nah ini, biasanya kalau kenaikan income, belanjanya naik. Nah, sehingga harusnya, ini ada ekonom yang bilang nih, misal komposisi 235 nih Mbak Ika ya. Yang terjadi adalah tadinya gaji katakanlah 5 juta, naik menjadi 10 juta. Nah, kenaikan yang 5 jutanya ini, itu buat lifestyle. Atau 5 juta boleh nggak Bu dibagi 235? Atau dibagi lagi juga boleh, tapi sebetulnya kalau salah satu ekonom yang saya suka ya, itu menyampaikannya begini, kan dengan 50% tadi udah bisa hidup. Kenapa harus memaksakan ditambah 50% lagi? Kalau ingin cepat kaya, tanda petik ya, kaya ini banyak definisi ya. Kenapa nggak yang 5 juta tambahannya ini dimasukkan komponen yang 20? Yang masuk ke 20 ya. Masuk ke 20. Sehingga akan cepat terkumpul nih. Akan cepat terkumpul untuk menjadi satu saving atau investasi yang produktif. Gitu. Nah, sehingga suatu saat akan bisa dibelikan misal untuk aset produktif misalnya, sehingga akan menjadi passive income buat yang bersangkutan. Berarti sebenarnya udah kepegang ini dulu ya, 235 dulu, terus kalau ada tambahan harusnya kalau memang kita punya goals itu masuk ke 20%. Masuk ke 20. Gitu. Karena bisa hidup dengan yang 50 gitu. Jangan nanti yaitu nanti berubah lifestyle. Iya. Tapi penting tadi ya untuk manajemen keuangan dulu, niat dulu, tentuin goalsnya gitu meskipun anak muda. Nah, seperti pada momen-momen Lebaran ini, pasti kan semua akan dapat THR gitu, bonus juga, atau yang mungkin dia punya tambahan penghasilan pasti dapat juga banyak gitu kan. Misalnya dia punya jualan makanan gitu, pasti penghasilannya kan lumayan pas lagi Ramadan. Nah, itu bisa dimasukkan ke yang mana tuh Bu? Bagaimana pengelolaan THR yang baik gitu? Ini kalau THR gitu ya, ini juga tantangan ini ya. Tantangan dan godaan ini sebetulnya. Karena kebutuhan juga banyak gitu kalau pas. Kalau misal di THR ini mungkin bisa dibilang
sesi inilah ya, bukan sesi apa namanya, momentum yang spesial. Mungkin yang tadinya sedekahnya sedikit, itu ya nggak apa-apa untuk sedekahnya lebih, kan biar berbagi kebahagiaan ya. Bisa tuh di excuse tuh, nggak harus tahun sekali. Bisa di excuse tahun sekali untuk apa namanya, lebih untuk berbagi sih Bu. Jadi kalau THR mungkin nggak masuk sini karena adanya THR itu kan emang untuk memenuhi kebutuhan yang cukup tinggi ketika ya, betul. Lebaran ya Bu ya. Ketiga ada hari raya ya, hari raya yang mana memang kebutuhannya meningkat, momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan seperti itu mungkin. Oke lah, dikeluarkan. Boleh ya, nggak apa ya? Sudah sah ya. Sah untuk dikeluarkan. Tapi apakah ketika habis semua itu kita termasuk yang merugi nggak Bu? Nah itu, kalau misal sudah terbiasa menyisihkan, itu insya Allah tetap ada bagian yang disisihkan, walaupun mungkin porsinya tidak sebesar yang bulanan rutin mereka gitu, tapi tetap ada porsinya. Atau porsinya invest ini kan juga tidak hanya invest pribadi ya. Contoh invest yang untuk kemaslahatan, gitu. Ada banyak hal. Contohnya bisa untuk wakaf. Nanti kalau diundang ke sini lagi, saya bisa ngobrolin wakaf produktif ini. Boleh. Jadi siapa tahu ada program sekali nabung di Bank Mega Syariah gitu Solo, ya? Juga ada program sekalian wakaf dan lainnya gitu ya. Memang ada, betul. Bagi umat muslim. Betul. Berarti ini ya, kalau misal tambahan-tambahan yang akan terjadi kan memang pada hanya di bonus dan THR ini, dan boleh sih, boleh untuk digunakan. Cuman boleh. Cuman memang kalau bisa ada sedikit untuk disisihkan ya. Iya, sedikit disisihkan boleh. Dan juga untuk yang 235 di gajian bulanan tadi tetap disiplin ya di momen THR, di momen Lebaran. Semaksimal mungkin, Semaksimal mungkin. Ya, karena kalau memang itu di momentum setahun sekali ini, di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri misal, kalau memang diniatkannya untuk sedekah misal gitu ya, insya Allah juga Allah akan mencatatkan ini. ya, mengganti rezekinya ke yang lain nanti, berlipat. Amin. Ingat ya, uang THR untuk sedekah dan lainnya. Nah dengan itu tadi salah satunya memang tetap untuk goalsnya punya rumah dan investasi ya. Nah saya pengen tanya ke Pak Sigit gitu terkait dengan anak muda dan investasi rumah. Apakah merencanakan beli rumah gitu memang lebih baik lewat KPR atau bisa nih dengan menabung dulu, menabung dikit-dikit nanti kalau udah bisa beli cash? Kalau menurut pengalaman Bapak gitu, itu gimana idealnya kita agar bisa punya rumah? Ya, yang jelas seperti yang disampaikan Putri juga tadi, memang sesuatu itu memiliki rumah itu kan penting. Memang kadang harus dipaksakan. Jadi memang untuk kaula muda atau keluarga muda yang belum punya rumah harus memaksa diri untuk membeli rumah atau memiliki rumah. Nah, dengan sistem KPR ini pasti akan terbantu sekali ya. Jadi kan karena KPR ini kan kita bisa kasih uang muka dulu, tapi sudah punya rumah. Sudah bisa menempati ya. Kita juga bisa mengatur uang kas kita dengan gaji misalkan tadi 5 juta, sebagian bisa buat hidup, bisa buat setoran rumah, bisa buat menabung lagi dan banyak hal gitu ya kan. Jadi banyak yang bisa dilakukan anak muda ketika dia yang penting niatnya dulu gitu ya. Jadi dengan penghasilan kecil pun sebetulnya tadi kembali kita bisa punya rumah kok. Bisa. Ya. Apalagi difasilitasi tadi ya dengan betul, dengan sistem pembiayaan rumah yang apalagi rumah subsidi tadi. Jadi kita dengan uang tadi cukup 1 jutaan aja sudah punya rumah gitu. Tadi Pak Sigit sempat bilang di awal bahwa ketika ada pilihan mau beli rumah dulu atau yang lain dulu, karena rumah tetap diprioritaskan karena ini investasi, meskipun nanti mungkin menikah dan dibelikan suami misal atau yang lainnya. Itu gimana tuh? Jadi kan gini, kita semua sudah tahu kalau rumah, harga rumah setiap tahun pasti akan naik. Dan itu kan sebuah aset yang luar biasa kan. Jadi kita tidak usah ibaratnya diam aja, kita setoran dengan uang muka tadi kecil,
tapi harga tiap tahun pasti naik. Harga naik. Nah, itulah yang menjadikan rumah itu tadi penting gitu loh untuk dimiliki. Oke, dan bisa kalau memang sudah bisa mengusahakan, memang perlu diprioritaskan juga ya Pak ya? Iya. Termasuk rumah subsidi, harganya tetap akan naik terus Pak? Misal suatu saat, 5 tahun kemudian saya jual misal? Itu tergantung kebijakan pemerintah sih sebetulnya untuk rumah subsidi. Sebetulnya rumah subsidi itu kan sudah mulai dari 1974 awalnya. Sejarahnya panjang banget. Ya. Kita baru mengalami kenaikan itu, ini kan baru yang kedua ketiga ini ya kenaikannya. Sebetulnya sebelumnya itu tidak pernah naik harga rumah subsidi. Tapi cuma karena memang tuntutan harga dan memang sudah disosialisasikan dengan pengembang-pengembang di seluruh Indonesia bahwa kemudian disepakati harga bahwa mulai tahun 2023 kemarin naik dan 2024 naik lagi. Tapi untuk kenaikan berikutnya kita belum bisa menentukan, nanti sesuai kebijakan pemerintah. Gitu. Mungkin saya tambahin Mbak Ika. Jadi kalau harga rumah ini kan otomatis untuk menjadi rumah subsidi tapi yang layak, yang bagus, yang nyaman gitu. Seiring berjalannya waktu kan ada kenaikan harga bahan baku nih. Yang mau tidak mau, suka nggak suka menjadikan kalau misal yang tahun sebelumnya 150-an, tahun ini menjadi 166, kenapa gitu? Kalau masih 150 nanti kualitas dan ininya ada kurang ya, ya, betul, ada inflasi. Nah, sehingga ada penyesuaian harga yang lebih tadi ya, karena memang ada inflasi, tetapi rumah ini tetap harus disyaratkan pemerintah menjadi rumah yang nyaman buat masyarakat gitu. Terus kalau tadi dipilih nabung dulu apa beli rumah dulu itu. Gitu ya? Jadi nabung dulu cash, konon bisa lebih agak murah gitu, atau beli rumah dengan cara KPR gitu. Nah, itu. Nabung dulu apa rumah dulu? Iya, gimana tuh? Kalau bukan serta-merta kami ini bank ingin menawarkan, tapi rumah dulu deh. Sepanjang masyarakat ini memang sudah mampu untuk membayar angsurannya. Kenapa gitu kan ya? Satu, memiliki rumahnya pasti lebih cepat, udah otomatis ya. Yang kedua, harga rumah ini naik, Mbak Ika. Kadang kenaikan harga rumah belum tentu sebanding dengan kenaikan kita punya income. Iya, benar. Gitu kan, sehingga ayo lebih cepat lebih bagus. Kemudian yang paling usia ya, usia kita kalau misal sekarang bisa 20 tahun, kalau nabung dulu 5 tahun nih misal, kan berarti pada saat 5 tahun ke depan mau nabung tinggal cicilannya tinggal 15. Iya benar. Tinggal 15 tahun. Belum tentu uang yang ditabung itu bisa mengejar inflasi tadi. Oh, inflasi harga rumah ya? Iya betul. Iya betul. Jadi KPR dulu. Kalau misal memang uangnya belum cukup untuk cash, beli rumah dulu tapi dengan sistem KPR. Dengan sistem KPR, betul. Karena kita mengejar ini ya, inflasi dan lainnya. Mengejar inflasi, mengejar usia, mengejar memang ya kebutuhannya memang harus segera punya rumah, gitu kan ya. Kemudian mengejar ini loh Mbak, lahan semakin terbatas, ya, dengan lahan yang semakin terbatas, otomatis seperti hukum ekonomi ada demand ada supply gitu. Kalau terbatas kan nanti harganya juga akan semakin susah dikejar nih, lebih mahal, seperti itu. Berarti tadi Ibu bilang bahwa di Bank Mega Syariah Solo ada program beli rumah sejak muda, apa tadi? Wujudkan impian sejak muda, miliki rumah sejak muda. Oke, wujudkan impian sejak muda, miliki rumah sejak muda. Memang concernnya anak muda? Iya, karena banyak anak-anak muda sekarang yang sudah bekerja ya memang ya, lebih memilih untuk lifestyle tadi. Gitu. Kenapa tidak untuk disisihkan? Toh misal suatu saat rumah ini akan dijual, juga bisa. Walaupun kalau untuk perumahan subsidi ini ada ketentuan-ketentuan. Contoh sekian tahun belum boleh dijual dulu, tidak boleh disewakan. Tapi yang namanya harga rumah, insya Allah tuh nggak ada yang nggak naik harganya.
gitu. Dimanapun lokasinya ya, dimanapun meskipun lokasinya. Dari Solo 3 km atau masih jauh, tapi tetap Betul. pasti akan naik. Kita kemarin ke salah satu developer di daerah Jeruk Sawit ya, yang sudah ditempati salah satu keluarga. Mungkin seiring dia punya income, rumahnya ini juga semakin dipermanis, kan nggak mungkin harga jualnya akan masih sama pada saat dia beli 150 juta. Bahkan sudah dikasih tambahin kanopi gitu ya. Secara pihak developer kan juga wajib fasilitas jalannya harus bagus gitu ya. Suatu saat kan menjadi satu investasi atau tabungan yang nilainya semakin naik. Oke. Dan dengan KPR ini kan kadang kita seolah dipaksa setiap bulan uangnya harus untuk bayar betul, ya. Untuk bayar. Oke, jadi poinnya tadi beli rumah dulu atau nabung dulu, upayakan beli rumah dulu. Kalau belum punya rumah, beli rumah dulu. Dan sejak muda, karena ini bagian dari investasi ya, Bu ya. Betul. Nggak rugi karena nilai pasti akan bertambah. Beda kalau yang dibeli setiap ada HP baru, keluaran seri baru nih anak-anak muda nih, ya kan, dijual pasti turun. Kendaraan, mobil dijual juga nilainya pasti turun. Jadi rumah adalah investasi ya. Jadi memang perlu diprioritaskan dan diniatkan untuk beli. Betul. Oke, Bu. Jadi kalau misal ini mungkin saya pengen ada ini ya closing statement gitu dari Bu Tri maupun Pak Sigit terkait dengan wujudkan rumah impian bersama Bank Mega Syariah. Apa poin penting yang harus kita tanamkan dalam diri agar sejak muda kita sudah punya mungkin niat atau pikiran untuk bisa beli rumah. Akhirnya nanti ketika sudah berumah tangga kita sudah mapan nih dengan punya papan atau punya rumah, dan itu bagian dari mengurangi backlog yang ada di Indonesia gitu. Apa poin pertama atau poin penting yang harus ada dalam diri kita gitu? Oke. Baik, untuk sekalian ini ya, menutup statement dari kami. Satu, mari semua sobat sobat expose kalau bisa tanamkan 235 tadi. Ayo mari kita tanamkan 235 sehingga kita akan mewujudkan rumah impian kita selagi muda. Kemudian yang kedua ya, hindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, karena skala prioritas kebutuhan rumah ini menjadi kebutuhan primer nih, papan yang penting. Kemudian yang ketiga, mari ajukan pembiayaan rumah Sobat Expo semua melalui Bank Mega Syariah di Fleksi Gria Bank Mega Syariah. Kami juga khususnya mempunyai program perumahan subsidi yang lokasinya insya Allah tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Solo Raya. DP sangat murah, hanya 1% saja. Prosesnya juga mudah, insya Allah cepat, insya Allah berkah. Sobat Expo semua punya rumah di usia muda. Oke, Pak Sigit mungkin menambahi ada apa hal penting lagi yang perlu ditanamkan oleh kita gitu untuk bisa punya rumah sejak muda? Ya, bagi kaula muda, Sobat Expos, harga rumah sekarang pasti lebih murah untuk tahun-tahun ke depan dibandingkan tahun depannya. Terus rumah sekarang dibandingkan rumah yang besok pasti akan berbeda harganya. Terus harga tanah pasti akan semakin naik setiap tahunnya. Mulai sekarang bijak keuangan, bijak mengatur keuangan, bijak membelanjakan keuangan, bijak manajemen keuangan. Itu saja. Oke. Bijak ya, bijak manajemen dan 235 tadi. Dan ada satu yang mungkin ketinggalan, bahwa Bank Mega Syariah Solo jemput bola. Siap jemput bola. Kami siap jemput bola. Siapapun yang membutuhkan ini ya, rumah dan juga yang lainnya. Oke, Sobat Expos yang berbahagia, terima kasih sudah 1 jam bersama kami, bersama Kepala Bank Mega Syariah Solo, Ibu Tri Handayani Aprilaweti, dan juga Pak Sigit Pramono, Account Officer Consumer Banking Bank Mega Syariah Solo, dalam program Economic Chat yang keempat Solo Pos Media Group dengan tema Wujudkan Rumah Impian bersama Bank Mega Syariah. Terima kasih dan selamat melanjutkan ibadah puasa. Dan sekian
sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.